Pemirsa RRI Net, saat ini Anda sedang menyaksikan obrolan budaya kerjasama RRI Tarakan dan RRI Malinau bersama saya Muhammad Rian. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan proses pembuatan batik buah beludu Desa Wisata Pulau Sapi, Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Malinau. Dan saat ini kami sedang berada di lokasi pembuatan batik buah beludu Desa Wisata Pulau Sapi, dan kita akan melihat seperti apa proses pembuatannya, mulai dari pemilihan bahan dan penentuan pola hingga proses pembuatan motif batik, hingga seperti apa batik khas Malinau ini dapat dipasarkan dan sudah kemana saja batik buah beludu ini dipasarkan. Pemirsa RRI Net, saat ini kami bersama pemilik atau owner batik buah beludu khas Kabupaten Malinau atau biasa disebut batik Desa Wisata Pulau Sapi. Ada Ibu Betty Marten. Apa kabar Ibu Betty? Kabar baik. Masih sehat? Sehat. Selalu semangat ya? Semangat. Baik, pemirsa, sesuai dengan obrolan budaya pada kesempatan kali ini, batik buah beludu khas Malinau, di mana Anda dapat menyaksikan melalui RRI Net channel 130 di UCTV atau Nin Media channel 20, serta Anda dapat mengikuti acara ini melalui aplikasi RRI Playgo yang dapat didownload di Play Store dan YouTube RRI Tarakan Official. Baik, Bu Betty, bisa diceritakankah seperti apa pengalaman membatik hingga menemukan batik buah beludu khas Malinau ini? Baik, saya akan bercerita asal mula saya membatik. Pada waktu itu saya ikut kegiatan di Jakarta, bergabung di PKK Kabupaten. Waktu itu saya belum jadi PKK, tetapi saya diajak jadi model waktu itu. Kebetulan waktu itu saya disuruh untuk mendesain motif lundaye. Akhirnya saya punya desain. Waktu itu belum ada batik, jadi hanya bordir saja. Jadi itu dibordir. Nah, waktu itu saya ikut lomba untuk busana kerja. Nah, waktu itu juga dapat, ya, karena kita baru ke Jakarta, Ibu kota ya, tingkat nasional se-Indonesia. Jadi waktu itu saya harapan satu. Harapan ya, satu dari seluruh Indonesia itu Bu Betty ya? Ya, harapan satu. Nah, sepulang dari sana, Pak Jansen dan Ibu Ping sebagai ketua PKK Kabupaten punya program yaitu membatik. Akhirnya saya terjun ke batik dan ikut pelatihan. Nah, itu asal mulanya. Jadi saya terinspirasi dengan motif-motif yang ada di Desa Wisata Pulau Sapi. Karena motif-motif yang ada sekarang ini yang sudah jadi di batik, dulunya ada di rumah-rumah atau tiang gapura. Jadi akhirnya kita tuang ke batik. Itu asal mulanya saya jadi pengrajin batik. Yes, awal mula terjun ke dunia batik ini, Bu Betty melakukan pelatihan. Kalau boleh tahu, pelatihan ini berapa lama dan di mana? Kalau boleh tahu nih Bu Betty. Ya, pertama pelatihan ada di Kabupaten Malinau itu di 2012. 2012 itu 1 minggu, dan kemudian kita dikirim ke Balai Besar Jogja hampir 1 bulan, kalau tidak salah hampir 1 bulan. Jadi sepulang dari sana saya langsung berlatih buat sendiri dengan hasil apa yang sudah saya dapat di Balai Besar. Di tahun 2013, selama setahun saya berjalan tanpa diketahui orang banyak, hanya PKK saja yang tahu. Dari organisasi aja Ibu Betty. Iya, saya belum apa-apa waktu itu. Jadi saya belajar, saya belum berpikir untuk mendapat keuntungan. Yang penting saya
belajar dulu, dan saya berpikir untuk ke depan batik ini gimana gitu. Jadi mulai dari proses pelatihan dan melalui menggeluti usaha batik ini, melajari sebelum diekspos untuk diperjualbelikan seperti itu, Iya. Bu Betty. Nah, untuk langkah pembuatan dari batik buah bludu ini khas Malino sendiri seperti apa nih, Bu Betty? Apakah ada perbedaan dengan jenis batik lainnya? Jelas ada perbedaan. Perbedaannya ada di motif. Karena saya lebih ke ukiran. Yang lain-lain mungkin ada alam, ya mungkin mereka sudah dimodifikasi. Tetapi saya masih dasar dan belum termodif dengan motif-motif yang lain. Jadi saya masih yang kalau dia makanan masih ori ya. Masih ori ya. Gitu ya. Jadi memiliki ciri khas yaitu ukiran batik atau ukiran Dayak Lundaya seperti itu ya, Bu Betty. Nah, langkah pembuatannya nih apa saja sih yang dilakukan untuk dalam proses pembuatan batik, atau menentukan pewarnaannya apa, idenya apa, atau seperti apa, Bu Betty? Ya, sebelum kita mulai membatik, kita sudah punya ide. Ada ide-ide yang ada di kepala kita. Ini mau jadi apa gitu? Apakah dia jadi kemeja? Apakah jadi bawahan? Dan apakah dia jadi blus? Kita sudah pikir itu. Jadi waktu kita sudah memulai untuk memulai membatik, kita sudah tahu, oh ini untuk ini untuk ini. Jadi memposisikan motif-motif itu tuh sudah tepat gitu. Jadi memiliki persiapan sebelum melakukan proses pembuatan batik itu seperti apa. Nah, kemudian nih Bu Betty, untuk alat dan bahan yang digunakan sendiri itu apa saja nih sih kalau boleh tahu? Dan apakah semuanya nih didapat di Kabupaten Malinau atau ada yang dibeli dari luar? Untuk sampai saat ini kita masih bergantung dengan Jawa, Pulau Jawa. Karena bahan-bahan baku tetap kita dapat dari sana, alat-alat juga kita dapat dari sana. Semua dari sana, hanya proses saja yang kita lakukan di sini. Mungkin yang ada di sini ya pewarnaan alam. Jadi itu yang ada di sini. Kalau warna sintetis itu masih kita dapatkan di Pulau Jawa. Iya, lalu bahannya apa saja nih dilakukan dalam proses pembuatan batik? Apa saja yang perlu disiapkan dalam bahan-bahan pembuatan batik? Untuk persiapan, untuk bahan-bahan, yang pertama itu jelas kain. Kain ya. Kain katun. Ada lilin atau malam. Itu lilinnya tuh khusus gitu ya, Bu Betty? Itu lilin khusus, ya kalau bahasa batiknya malam ya, bukan siang ya. Jadi malam, ya Pak. Jadi malam itu ada terbuat dari damar, campurannya itu ada damar, ada gunderukem, ada minyak sapi, ada bahan lilin. Jadi ada di situ semua. Jadi diolah. Akhirnya jadi dia malam atau lilin. Ya, lalu bahan selanjutnya? Ada pewarnaan sintetis, itu yang kita dapat dari Pulau Jawa. Pewarnaan sintetis itu juga ada berapa macam. Ada warna remasol, indigisol, naftol, terus ada indentran tapi kita tidak pakai gitu. Ya, jadi intinya bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan batik ini masih didapatkan dari luar Kabupaten Malino atau di Pulau Jawa seperti itu ya, Bu Betty. Kecuali pewarnaan alam. Nah, pewarnaan alam tuh gampang didapatkah untuk di Kabupaten Malino sendiri? Dan contohnya seperti apa sih yang bisa digunakan untuk pewarnaan alam? Ya, kalau pewarnaan alam sebenarnya gampang didapat. Karena bahan-bahan ada di hutan, terus ada juga di sekitar rumah seperti buah mengkudu itu, terus mangga itu daunnya boleh, ya yang mengandung getah itu boleh, terus rambutan juga boleh. Daun rambutan itu boleh juga. Jadi gampang dan mudah didapatkan. Mudah didapat. Tapi lebih banyak sih menggunakan bahan dari luar gitu ya, Bu Betty. Ya. Baik, pemirsa dan
Pendengar, kita masih membahas pembuatan batik buah beludu khas Malinau, Kalimantan Utara, tapi kita saksikan terlebih dahulu yang satu ini. RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar.
Anda masih bersama kami di Obrolan Budaya Produksi bersama RRI Tarakan dan RRI Malinau yang dapat disaksikan melalui RRI Net, channel 130 di UCTV atau Nin Media channel 20, serta Anda dapat mengikuti acara ini melalui aplikasi RRI Playgo yang dapat di-download di Play Store dan YouTube RRI Tarakan Official. Kita kembali lagi ke Ibu Betty Marten. Dan Bu Betty, motif apa saja sih yang ada nih pada batik buah beludu khas Malinau, dan mungkin ada filosofi dari bentuk motif tersebut seperti apa Bu Betty? Ya. Batik buah beludu kebanyakan di motif arit linawa. Arit linawa. Linawa, arit refit, deracang, arit tabu, galau. Galau bukan galau ya. Bukan pembatiknya galau ya. Bukan hatinya galau, tapi ya. galau ya. Mm-mm. Terus ya, itu yang sempat saya ingat. Dan masih banyak yang lain. Kalau filosofi dari motif arit linawa itu bercerita tentang Sungai Mentarang. Karena motif linawa ini dia bercabang-cabang. Motif dasar, dalam arti kata motif linawa itu motif dasar. Motif dasar, jadi dia bercabang-cabang, tapi cabangnya itu bukan kemana-mana gitu, tapi dia ada satu wadah yang nanti dia mengalir, ada satu wadah yang menampungnya. Jadi begitu juga kehidupan suku yang ada di Kabupaten Malinau, walaupun dia berbeda-beda, tapi tetap satu dan saling membantu dan saling terkait. Itu filosofi dari motif arit linawa. Iya, jadi lebih menceritakan dengan kehidupan sehari-hari dan yang ada di sekitar. Nah, juga mungkin para pemirsa dan pendengar, batik buah beludu ini kenapa dikasih nama batik buah beludu? Mungkin ada makna tersendiri dari nama tersebut, Bu Betty. Buah beludu itu mungkin ada, tidak asing lagi mungkin kalau bagi warga masyarakat Desa Wisata Pulau Sapi itu kecombrang. Bahasa Indonesianya kecombrang. Kenapa saya kasih nama buah beludu? Di satu pokok itu ada 3 nama. Ada 3 nama. Tapi yang kalau dia bunga, dia masih bunga itu busak beludu. Kalau dia umbut, dia jadi bakucat. Kalau dia jadi buah, buah sale. Jadi ada 3 nama. Dia 3 nama tetap satu pokok. Dan suku yang ada di Kabupaten Malinau ini juga bermacam-macam. Tapi kita tetap satu. Nah, itu kenapa saya ambilnya, karena kita tetap satu gitu. Iya. Lalu dalam proses pemberian nama buah beludu ini, apakah Ibu Betty dibantu oleh para sesepuh atau maksudnya orang tua yang ini nah Bu Betty bagus kita kasih nama ini, atau ada yang memberikan masukan mungkin para tokoh atau orang tua atau seperti apa? Kebetulan waktu kita membuat nama ada yang tokoh-tokoh masyarakat juga yang memberi saran kalau boleh itu nama daerah gitu. Jadi kita mengambil apa ya gitu. Apa yang bisa saya ini. Kebetulan saya punya motif, ada motif buah beludu. Akhirnya saya buat nama buah beludu itu. Iya, jadi dari nama motif buah beludu ini batiknya Ibu Betty bisa dikenal bukan hanya di Kabupaten Malinau ya Bu Betty, hingga ke luar daerah Kabupaten Malinau. Baik Bu Betty, motif apa saja sih yang mungkin disukai masyarakat dari segi keunikannya? Apa yang menjadi keunggulan dari motif dan pewarnaan batik buah beludu khas Malinau ini Bu Betty? Yang paling diminati di batik buah beludu motifnya motif deracang Deracang dan arit refit.
Ya, Dikombi- deracang itu motifnya seperti apa? Deracang itu Kalau dari beberapa batik sini, apakah ada motifnya atau mungkin sudah terjual? Terjual ya kali Bu Betty ya kebetulan motif. di sini nggak ada ya, di antara batik-batik ini nggak ada. Deracang itu satu tumbuhan yang kalau di bahasa Indonesianya benalu ya. Oh, benalu. Tetapi saya bukan mengambil benalunya. Mm-mm. Saya mengambil di mana dia hidup, di mana dia bisa tumbuh dengan subur. Walaupun dia di batang yang sudah mau tumbang, iya. dia bisa hidup. Nah, kehidupan suku Lundaya dimanapun mereka ditaruh, mereka bisa beradaptasi dan mereka bisa menyesuaikan di mana mereka berada, di mana mereka berpijak. Wow, jadi batiknya yang digemari dan selalu menjadi ciri khas dari batik Bawabuludu itu banyak maknanya dan filosofinya seperti itu Bu Betty ya. Baik, pemirsa, menarik obrolan kita. Nanti kita akan lanjutkan yang satu berikut ini. Perompak FM Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Hai sahabat budaya, saatnya bergabung di Halo Nusantara bersama JJ. Dan kali ini aku akan mengenalkan sahabat budaya dengan salah satu penyanyi. Pemulangan mereka begitu ini bukan lagi kewajiban dari negara Indonesia karena ada dasar hukumnya bahwa mereka tidak lagi WNI. Bahkan mungkin sekarang kita harus menyebutnya ex-WNI, ex-ISIS begitu ya. Hai, selamat pagi sahabat kreatif di Pro 2 FM Network seluruh Indonesia. Ketemu lagi barengan sama aku Desi Aldiana tentunya di Morning Live Chat. Kita kedatangan tamu spesial yang setelah berapa tahun ya mereka ada di industri musik Indonesia. Sekarang kita ngobrol-ngobrol barengan sama Stars and Rabbit. Masih bersama-sama Iki dan Ido di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar nih para pendengar Pro Dangdut? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Udah kalau udah denger kayak gini, udah tahu dong siapa gitu yang siaran kan? Ya Nabila Gomez lah, mau siapa lagi? Yo, selamat sore kembali bergabung di Ngaca bareng Yosi dan juga masih ada Amo di sini. Kita lanjutkan ya obrolan kita nih sobat budaya yang baru bergabung. Dari tadi kita lagi asik ngobrolin soal perilaku di transportasi umum. Pro 1 RRI Jakarta, kanal inspirasi. Selamat bergabung di Lintas Jakarta Sore, pendengar Pro 1 juga pemirsa RRI Net. Hari ini Mind, Body and Soul akan mengupas tentang sebuah topik yang kalau ngomongnya tuh enak gitu ya. Aku setiap nulis lagu kan nggak pernah mikirin oh ini lagu bakal jadi single atau ini lagu bakalan jadi apa gitu ya, nulis aja gitu apa yang dirasain pada saat itu, terus dapatnya gimana. Ketika Gea mendengar lagu Gea sendiri diputar di radio, entah Gea lagi di jalan atau apa, tuh benar-benar merasa apa ya, ada kepuasannya gitu. Berarti kamu tetap dengar radio ya? Tetap dong, tetap pasti. Okay. Apalagi kalau macet ya kan di jalan itu udah pasti. Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita, berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
Anda masih bersama kami di obrolan budaya RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. Masih bersama saya ada Ibu Betty Marten. Baik, Ibu Betty Marten, sudah berapa lama nih Ibu menekuni kerajinan menjadi seorang pembatik buah beludu di Kabupaten Malino ini? Kalau dihitung dari 2013 tuh sampai sekarang tuh berapa tahun ya? Sudah 9 tahun lebih kali ya Bu ya? Iya. Cukup panjang ya perjalanannya Bu? Cukup panjang, apa namanya nih? Lika-liku aja ya? Lika-likunya, jatuh bangunnya sudah banyak kita rasakan. Jadi apa namanya nih? Untuk memulai sesuatu, untuk memulai batik itu memang tidak gampang. Zaman saya. Ya, zaman waktu itu. Tapi kalau zaman sekarang, kita sekali buat pelatihan, peserta sudah bisa berdiri, materi, bisa jalan sendiri. Tapi kalau zaman saya itu belum. Sampai beberapa kali pelatihan baru bisa menguasai teknik dan pewarnaan segala macam gitu. Iya, dari batik buah beludu Bu Betty ini apakah hanya batik, kan batik itu ada batik cap, batik tulis. Nah, kalau dari Bu Betty sendiri ini ciri khasnya apa nih? Apakah batik cap atau batik tulis nih yang dibuat atau di proses pembuatannya? Batik cap ada, batik tulis ada. Bahkan saya kalau ada yang meminta, itu kalau ada yang minta baru saya siapkan itu printing. Printing itu untuk kalangan menengah ke bawah, itu untuk seragam-seragam. Tapi kalau memang karena batik kita agak mahal ya, agak mahal. Agak mahal ya. Agak mahalnya Bu Betty itu ngomongnya agak mahal. Nah, ada apa dari agak mahalnya ini ya Bu Betty ya? Iya, karena semua bahan dari luar dan prosesnya sampai ke sini, tenaga pembuatannya di sini. Jadi semua ada prosesnya. Jadi semua ada harganya. Jadi itu yang buat dia mahal. Makanya ada yang kalau dalam jumlah banyak memesan seragam ya sampai ke printing. Saya minta maaf kalau ada printing sampai ke Desa Wisata Pulau Sapi, ya bukan karena keinginan kita mau menjual itu, tetapi itu keinginan konsumen ya, untuk memenuhi kebutuhannya ya Bu Betty. Siap. Baik Bu Betty, dalam perjalanan lama kata Bu Betty tadi sudah mengalami jatuh bangun lah kalau dikatakan. Nah Bu Betty ini selama proses menjadi seorang pembatik, Bu Betty dibantu, apakah memiliki karyawan tersendiri, apakah Bu Betty berdiri sendiri atau seperti apa sih Bu Betty? Ya, awal saya membatik, saya dibantu sama keluarga. Jadi keluarga dekat dan kemudian tetangga. Awalnya tetangga, jadi saya awalnya sampai 10 tenaga kerja. 10 ya waktu kerja, itu karena karena saya lagi semangatnya gitu kan. Nah, jadi tenaga kerja saya hampir 10, sampai 10. Karena lama kelamaan kita sudah tahu teknik yang gampang dan tidak membutuhkan tenaga terlalu banyak. Nah, jadi akhirnya saya sekarang hanya membutuhkan 3 tenaga. 3 tenaga. 3 tenaga yang membutuhkan saya, membantu saya saat ini. Ya, terkait proses pembayarannya seperti apa nih kepada karyawan-karyawan yang membantu Bu Betty? Apakah ada berupa fee dalam arti pembuatan satu kain hitungannya berapa? Apakah per bulan atau seperti apa Bu Betty? Ya. Mungkin saya cerita, kalau awal saya membatik saya per bulan. Ternyata per bulan itu saya rugi. Rugi ya? Tapi hitung-hitung saya membantu juga kan. Membantu tetangga yang membantu saya, anggaplah saya sudah buka lapangan kerja. Dan juga mungkin saya sedikit bercerita kenapa saya bebas bebas memberi seperti pewarnaan, teknik pengecapan, semua saya bebaskan. Mungkin contoh Mas
Rian. Iya, gimana Bu Contoh Betty? ya, jadi tenaga kerja saya. Saya ndak suruh Mas Rian hanya bagian ngecap aja, tetapi semua harus bisa dikerjain. Kenapa saya harus ajar mereka seperti itu? Suatu saat mereka akan keluar dari saya dan bisa berdiri sendiri, bukan jadi pembantu saya selama saya membatik, tetapi mereka bisa kerja sendiri dan mandiri. Itu tujuan saya, kenapa saya merekrut orang-orang di Pulau Sapi, orang-orang yang tidak punya pekerjaan tetap. Tujuan saya itu bukan jadi saingan saya, tetapi mereka jadi mitra saya dan membuka peluang pekerjaan baru. Dan sekarang Pulau Sapi, Desa Wisata Pulau Sapi punya pengrajin ada 4, itu dari kader saya semua. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi prinsipnya Ibu Betty ini bukan hanya mau menjadi saingan ya kalau prinsipnya, tapi berpikir bagaimana nih sih masyarakat terkhususnya di Desa Wisata Pulau Sapi ini memiliki peluang pekerjaan dan membuka peluang usaha tersendiri gitu ya Bu Betty ya. Baik Bu Betty, kemudian kesulitan apa sih yang dialami sampai saat ini menjadi seorang pembatik? Apakah kurangnya modal ataukah terkait kurangnya mungkin penjualan atau seperti apa sih Bu Betty? Kalau pengrajin ditanya, pasti yang pertama tuh modal ya. Modal, nah gimana nih Bu Pasti Betty? yang pertama tuh modal. Tetapi saya untuk sekarang modal saya tidak terlalu bukan terlalu tidak membutuhkan. Tetapi kalau ada saya ini, yang jadi masalah mungkin SDM ya. Tenaga-tenaga yang membantu saya, itu yang menjadi masalah. Kalau untuk pemasaran, kita tidak terlalu susah untuk pemasaran, karena kita sudah punya nama, kita sudah dikenal, dan untuk pemasaran kita nggak susah. Iya, untuk pemasaran sendiri biasanya Bu Betty ini melakukan pemasarannya seperti apa? Apakah melalui media sosial? Apakah mungkin ada showroom khusus sendiri atau bagaimana Bu Betty? Ya, selain saya punya showroom, saya juga lewat media sosial. Nah, media sosialnya cuman WA saja. WA saja ya. Karena kenapa saya enggak masuk ke Shopee segala macam? Karena saya belum berani, karena saya belum punya stok. Kita harus punya stok kalau sudah masuk ke dunia itu. Jadi makanya saya sampai sekarang belum berani. Sudah punya aplikasi untuk Shopee, untuk Bukalapak, sudah ada. Bahkan kemarin kita mau diajar lagi untuk beli-beli, masuk ke aplikasi beli-beli. Cuman saya belum berani karena itu, kalau hanya stok seperti ini takut tidak memenuhi konsumen gitu ya. Nanti kecewa gitu ya. Iya, jadi kalau dibilangi soal modal, ya semua pengrajin pasti memerlukan modal, tapi prinsipnya bisa melakukan proses pengerjaan dalam pembatikan ini. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy.
bersama. Nafas hidup kita tergantung padanya. Tuhan sang pencipta yang memberi segala. Panggil kata lino, bancur angin ke saruga, bersengat laju batang haru. Panggil kata lino, bancur angin ke saruga, bersengat laju batang haru. Adil kepada sesama manusia, bersikap dan berbuat baik pada sesama. Nafas hidup kita tergantung padanya. Tuhan sang pencipta yang memberi segala. Panggil kata lino, bancur angin ke saruga, bersengat laju batang haru. Panggil kata lino, bancur angin ke saruga, bersengat laju batang haru. Sesama umat manusia. Baik Bu Betty, untuk proses produksi ada beberapa pengrajin dilibatkan sejauh ini, dan pengrajinnya berasal dari mana saja nih Bu Betty kalau boleh tahu? Kalau pengrajin ada di Desa Wisata Pulau Sapi, dan ada di Singai Terang, dan ada di Paking. Jauh Iya. dari Desa Wisata Pulau Sapi atau gimana Bu Betty? Yang Singai agak jauh, yang Pulau Sapi ada di sini, ada di RT 7 gitu. Iya. Kalau yang Paking, ya nanti kita kalau ada kegiatan yang Atau seperti orderan. pengecapan, dia bagian ngecap, jadi saya panggil. Ya, untuk harga jual tersendiri, kalau tadi kan sempat Ibu Betty katakan batiknya mahal ya. Nah ini ada apa ya? Apa ada, kan kalau tadi mungkin disampaikan karena bahan-bahannya didapatkan dari luar Kabupaten Malino atau di Pulau Jawa. Nah untuk harga batik sendiri, untuk batik cap tuh biasa dihargai berapa, dan batik tulis dihargai berapa? Kalau batik tulis kan mungkin kita juga sudah cukup tahu harganya cukup tinggi. Nah tapi ada perbedaan harga ini dilihat apakah dari pewarnaannya sendiri atau dari kerumitan ukirannya itu, atau seperti apa Bu Betty? Ya, kalau batik cap sendiri itu paling murah, ya paling murah 250. Kalaupun dia sampai 240 itu ada negonya gitu Nego, kan. ya. Nah itu 250 itu harganya per 1 meter atau bagaimana sih Bu Betty? Per sandang. Sandang itu, satu sandang itu 2 meter lebih, 2 meter seperempat, ada 2 meter 10. Jadi kita katakan per sandang. Jadi per sandang itu per potong. Per potong. Untuk harga, kenapa bisa mahal? Nah itu dari tingkat kesulitan dari pengerjaan, bukan dari bahan. Oh ini bahannya sutra, atau ini bahannya primissima
kereta kencana misalnya seperti itu. Bukan itu yang dilihat, tetapi teknik pembuatannya, teknik pengerjaannya itu yang buat dia mahal. Walaupun dia batik cap. Kalau batik cap sudah berkali-kali dikerjain, itu bisa mencapai harga 300 sampai 400. Dilihat dari kerumitan dan pewarnaannya juga ya Bu Iya, Betty. tekniknya. Iya. Nah, untuk saat ini Bu Betty menjadi seorang pembatik, apakah sudah melakukan memberikan ilmunya kepada teman-teman atau pengrajin lain? Apakah hanya fokus menjadi seorang pengrajin saja atau seperti apa sih Bu Betty untuk saat ini? Untuk saat ini saya lebih banyak keluar untuk berbagi ilmu, bukan khusus untuk Kabupaten Malinau saja, tapi untuk di keluar Kabupaten Malinau sudah ada yang meminta untuk jadi narasumber batik, dan saya berbagi karena awal kita diajar atau diutus ikut pelatihan itu untuk kita berbagi, bukan untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri ya stoplah sampai di sini. Tapi kalau saya tidak membagi ilmu, ya mungkin ilmu-ilmu yang saya dapat stop, tidak ada lagi pengrajin untuk di Desa Wisata Pulau atau di Kabupaten Malinau. Saya senang berbagi. Ya. Jadi saya berbagi. Luar biasa sekali ya. Jadi perjalanan Ibu Betty menjadi seorang pengrajin bukan hanya menjadi seorang pengrajin saja nih para pendengar dan pemirsa, tapi Ibu Betty juga menjadi mentor atau pelatih batik di berbagai kegiatan ya yang dilakukan mungkin di Kabupaten Malinau atau di luar Kabupaten Malinau. Terakhir ini Bu Betty, apa harapan Ibu Betty untuk batik Buah Buludu khas Desa Wisata Pulau Sapi atau tepatnya di Kabupaten Malinau, dan mungkin ada pesan untuk generasi milenial, generasi yang terhadap nilai-nilai budaya harus terus dijunjung tinggi. Ini seperti apa sih Bu Betty kalau boleh tahu? Harapannya, ini harapan saya untuk milenial terutama, karena milenial ini otaknya masih encer-encer nih. Masih muda ya. Masih muda, masih semangat. Nah, harapan saya teruslah berkarya, bukan hanya di bidang olahraga misalnya, tetapi terjunlah ke bidang seni ya, seperti salah satunya batik. Tapi Malinau batik milenial ya. Saya sangat bersyukur karena mereka bisa terjun ke batik. Jadi harapan untuk Desa Wisata Pulau Sapi, saya rindu suatu saat Pulau Sapi ini jadi sentra batik. Bukan Pulau Sapi aja, kalau bisa Malinau juga jadi sentra batik. Itu harapan saya. Jadi pengrajin batik semakin banyak, dan bukan mereka jadi saingan kita, tetapi mereka jadi mitra kita. Iya, dan berharap ada Ibu Betty yang lain. Iya, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Betty atas kehadirannya dalam obrolan budaya kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Selalu diberikan kesehatan Ibu Betty. Amin. Sukses selalu untuk karirnya. Dan pemirsa, saya Muhammad Rian beserta kerabat kerja obrolan budaya yang bertugas undur diri dari Bumi Intimung, Kalimantan Utara. Sampai jumpa.